nama saya Putri Mistorus. Saya Putri Shalomita Simanjuntak. Saya Rasbina Bersendiri. Saya Siska Saragi. Di sini kami akan mengerjakan tugas yang dibawakan oleh Bang Sutrisno. Kami dari grup K24A, kelompok 1, Lab Kom 2. Di sini kami akan mempraktekkan cara menghubungkan komputer server dengan klien dan memanggil web dari komputer server. Selamat menyaksikan. Pertama, klik tombol Start, lalu klik kanan Network, pilih Properties. Setelah itu, pada pojok kiri, klik Change Adapter Settings. Lalu, klik kanan Local Area Connection. Setelah itu, pilih Properties. Tandai Internet Protocol TCP v4. Setelah ditandai, klik Properties, lalu pilih Use the following IP address. Setelah itu, kita ketik IP address yang sudah ditentukan. Pertama, kita ketik 192, lalu 168. Setelah itu, ketik 10 dan terakhir 5, lalu kita tab. Setelah kita tekan tab, lalu kita klik close semua. Oke, selanjutnya setelah kita close semua, sekarang kita akan cek IP address-nya. Nah, tutorialnya cara mencek IP address sebagai berikut. Pertama, tekan logo Windows plus R, lalu ketik cmd dan klik OK. Lalu ketik di situ IP config, lalu setelah itu enter. Nah, setelah kita enter, kita melihat berarti IP address kita terconnection. Lalu langkah selanjutnya kita akan install komponen Active Directory Domain Server. Klik tombol Start, lalu pilih Administrative Tools, lalu pilih Server Manager. Setelah itu klik Rules yang berada di sebelah kiri, lalu klik add roles. Setelah kita klik add roles, maka kita tunggu sampai loading selesai dalam beberapa menit. Nah, selanjutnya setelah loading selesai, lalu kita klik next yang berada di bawah. Setelah itu, selanjutnya kita beri tanda checklist pada Active Directory Domain Service. Lalu klik next 2 kali, klik install, tunggu sampai progress installing selesai. Selesai diinstal, selanjutnya kita close, lalu kita install komponen roles file service. Pertama, aktif pada server manager, lalu beri tanda checklist pada file service. Lalu klik install, klik add jika ada muncul. Setelah itu kita tunggu progres installnya selesai. Setelah proses install selesai, lalu klik close. Selanjutnya kita install komponen roles DIFS service. Langkah pertama, kita tekan logo Windows plus R, lalu ketik DC promo, tekan enter, tunggu proses selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, lalu kita beri tanda checklist pada use advantage. Setelah kita checklist, lalu kita klik next, lalu pilih create new domain in a forest, lalu klik next. Setelah itu buat nama domain. Setelah itu klik nama domain yang sudah ditentukan. Jadi kelompok kami buat nama domainnya adalah cantik.com. Setelah nama domain dibuat, lalu kita klik next, tunggu proses selesai. Setelah nama domain berhasil dibuat, lalu kita klik next. Selanjutnya pilih Windows Server R2. Setelah Windows Server R2 dipilih, lalu kita klik next sebanyak 2 kali. Jika muncul seperti ini, kita klik yes, lalu klik next, lalu ketik sandi untuk DIVS servernya.
Di sini kami membuat sandinya M3D1C0M. Jangan lupa M-nya itu adalah huruf besar. Lalu ketik ulang password yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik next sebanyak 2 kali. Beri tanda checklist pada robot on completion. Setelah itu kita tunggu sampai proses menyalin selesai. Oke, di sini kita klik nama domain 2 kali atau double klik. Setelah itu kita klik di area kosong. Ya, kita klik di area kosong, kita pilih klik new dan user. Nah, di sini kita harus ngisi first name, last name serta user logon. Setelah terisi semua, kita klik next dan di sini kita harus mengisi yang namanya password. Nah, di sini harus kita ingat ya password apa yang kita bikin. Nah, setelah terisi semua passwordnya, kita tandai yang kedua dan ketiga. Lalu kita klik next. Di sini kita klik finish. Setelah kita klik finish, kita double klik nama user sebelumnya. Oke, setelah kita masuk ke nama user sebelumnya, di sini kita klik account. Oke, setelah account kita klik Windows Close. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian hari ini sama jam, kita blok semua. Nah, setelah putih kita tandai hari dan jam sesuai dengan catatan kita. Nah, untuk mengaturnya kita bisa klik lagi supaya hari dan jamnya ini berwarna biru. Atau bisa dibilang kita sudah menandai hari dan jamnya. Lima, setting IP address komputer klien. Klik Start, klik kanan Networks. Pilih Properties. Klik Change Adapter Setting. Klik kanan Local Area Connection.
Pilih Properties. Tandai tulisan Internet Protocol tab LPv4. Klik Properties. Klik Use the following IP address. Masukkan IP address, subnet mask, default gateway, prepared DMS server. Klik OK. Klik Close. Keenam, setting nama domain pada komputer klien. Pilih kanan ikon komputer pada desktop. Pilih Properties. Klik Change. Pilih domain, masukkan nama domainnya. Lalu klik OK. Masukkan username. Lalu masukkan password. Lalu klik OK 2 kali. Jika muncul tanda silang, kita perlu men-setting ulang waktu user pada komputer server. Double klik nama user yang dibuat sebelumnya. Pilih tab Account. Klik Logon Denied. Lalu atur jam pengguna. Lalu klik OK dan klik Close. Lalu kembali ke komputer klien, masukkan username dan masukkan password. Klik OK. Jika berhasil, klik OK lagi. Klik Close. Klik Restart Now. Yang ketujuh, logon ke komputer server. Klik Switch User dan klik Other User. Lalu masukkan username dan masukkan passwordnya. Lalu klik ikon panah.
Selanjutnya, kita akan membuat halaman web sederhana pada komputer server. Yang pertama, tekan logo Windows huruf R, ketikkan Notepad lalu Enter. Ketik perintah HTML untuk membuat website sederhana sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan menyimpan file Notepad pada komputer server. Yang pertama, tekan Ctrl S. Double klik Drive C, double klik Input, double klik www.root, ketikkan nama file. Contohnya aku cantik.html. Klik save. Selanjutnya, kita akan membuka web server pada komputer klien. Buka aplikasi web browser. Pada address baru atau URT, ketikkan alamat IP address. Contohnya 192.168.10.5 /akucantik.html. Ini adalah hasil dari program HTML yang telah kita buat di komputer server. Untuk klien kedua, ulangi cara-cara dan step by step-nya seperti yang telah kita kerjakan di klien yang pertama. Selanjutnya, kita membuka web server pada komputer klien kedua seperti cara yang pertama.